mengatasi asma, kejang-kejang, mengatasi nyeri, rasa nyeri, juga untuk gangguan mental. Dan apakah benar bahwa dia memang termasuk kelompok tanaman beracun tadi? Sobat sehat, apa kabar? Saya berharap bahwa informasi melalui kanal kesehatan ini bisa membantu kita selalu berada dalam keadaan sehat. Bagi yang sakit, saya berharap dan saya mendoakan agar bisa lekas sembuh. Topik terpilih kali ini adalah tentang kecubung. Belakangan ini ramai dibicarakan karena ada berita yang menyebutkan kecubung bisa menyebabkan kematian. Sementara dalam ilmu atau dunia kefarmasian dan kedokteran, kecubung bukan barang yang asing. Baik dalam sistem pengobatan tradisional, pengobatan rakyat maupun pengobatan modern. Bahkan khasiatnya sebagai penyebab halusinasi pun sudah diketahui. Lalu apakah benar kecubung ini berkhasiat? Apakah benar menyebabkan kematian? Apa saja zat kandungan di dalamnya? Bagaimana mekanisme kerjanya? Bagaimana keamanannya? Ayo kita ikuti lebih lanjut. Jangan lupa like video ini dan subscribe kanal kesehatan ini. Tentang tanaman kecubung, tanaman asalnya bernama ilmiah Datura metal dari suku Solanaceae. Mudah tumbuh, terutama di daerah yang sejuk ya, beriklim tropis, bisa juga. Asalnya Cina Selatan. Yang istimewa adalah bunganya ya, seperti terompet terbalik, warna putih atau kuning atau ungu, ada yang ungu juga. Daunnya lebar, tepinya bergelombang, buahnya seperti telur bulat. Di dalamnya banyak biji dan di luar ada penampakan seperti duri. Lalu bagaimana penggunaan? Dalam sistem pengobatan tradisional atau pengobatan rakyat sudah banyak digunakan kecubung ini. Untuk apa? Asma, mengatasi asma. Kejang-kejang, mengatasi nyeri, rasa nyeri. Juga untuk gangguan mental sebetulnya sudah digunakan. Menyebabkan halusinasi. Tapi memang sebenarnya dia psikoaktif ya. Aktif secara psikologis. Bisa meningkatkan kewaspadaan. Bisa menimbulkan perasaan-perasaan senang, perilaku yang lebih baik, perasaan nyaman. Lalu apa sebenarnya hubungan antara khasiat pada pengobatan tadi dengan zat kandungannya? Dan apakah benar bahwa dia memang termasuk kelompok tanaman beracun tadi? Kalau zat kandungan standar, alkaloida, glikosida jantung, flavon, fenol. Tapi ada satu kelompok zat kandungan yang memang istimewa, yang memang sumbernya adalah tanaman golongan ini. Namanya alkaloida tropan. Ya, khasiatnya apa toh? Antikolinergik, antispasmodik, mengatasi spasma atau kejang, dan anti nyeri. Yang penting harus saya bahas adalah antikolinergik tadi, terkait dengan efek beracun. Apa itu antikolinergik? Artinya apa? Menghambat aktivitas asetilkolin. Apa itu asetilkolin? Asetilkolin adalah zat atau unsur pembawa pesan, pembawa arus listrik untuk mengatur kerja dari otot. Otot apa? Otot jantung, otot saluran cerna, saluran pernafasan. Jadi kalau asetilkolin kerjanya normal, semua fungsi organ itu ototnya bekerja normal. Kalau dia dihambat dengan antikolinergik tadi, yang terjadi adalah detak jantung atau kerja jantung tidak beraturan, bisa cepat, bisa lambat. Gerakan usus, peristaltik usus lambat, lalu gerakan atau otot-otot pada saluran pernafasan menjadi rileks. Yang lebih menyeramkan lagi, keadaan itu diikuti dengan mulut kering, kulit kering, sulit buang air besar, lalu flush ya, rasa panas yang datang dari dalam tubuh. Ya, itu semua karena apa? Gangguan pada sekresi cairan. Mual, muntah, diare. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan kondisi yang menyebabkan keadaan yang disebut beracun tadi. Sebab antikolinergik dari aktivitas alkaloida tropan ini sangat berbahaya apabila tidak dikendalikan. Karena cepat atau lambat bisa menyebabkan gangguan pada fungsi alat-alat tubuh termasuk jantung, saluran cerna, dan saluran pernafasan. Lalu tadi saya katakan kan ada khasiatnya secara tradisional. Apakah juga digunakan dalam sistem pengobatan modern? Ya. Bahkan sudah ada sintesa kimiawi zat-zat kandungan dari kecubung tadi. Skopolamin misalnya. Sangat dikenal khasiatnya untuk melebarkan pupil mata. Jadi sebagai tetes mata. Skopolamin digunakan untuk mengendalikan mual muntah pada pasca operasi.
Jadi artinya apa? Memang sudah diteliti secara ilmiah, takarannya untuk keamanan sudah ditentukan. Melewati takaran itu menyebabkan kefatalan atau kematian. Nah, ada yang menarik perhatian saya, yaitu kegunaan dari kecubung untuk mengendalikan atau mengobati asma. Itu dengan cara apa? Menggunakan daun kering sebagai rokok. Itu dalam berbagai budaya sudah terjadi. Ada penelitiannya, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan pada hewan coba dengan berbagai dosis. Memang harus diakui itu prosesnya tidak berlangsung secara cepat ya, tapi ditengarai terdapatnya gangguan pada kesehatan sel-sel organ-organ penting tubuh, termasuk sel liver, jantung, dan ginjal. Sobat sehat, jadi saya menyimpulkan ada dua sisi yang bisa saya ambil pada penggunaan kecubung. Yang pertama sisi negatif, yang bisa ditimbulkan karena kandungan alkohol-hidratropan yang bersifat antikolinergik. Artinya apa? Mengganggu lalu lintas pembawa pesan atau pembawa arus listrik pada organ-organ penting tubuh kita, ginjal, jantung, usus, dan saluran pernafasan. Kalau tidak dikendalikan dengan sangat baik, maka akan terjadi kefatalan pada fungsi-fungsi organ itu. Apalagi kalau orang menikmati aktivitas atau khasiat halusinogenik, yang bisa berarti meningkatkan, kebutuhan akan meningkatkan dosis atau takaran. Peningkatan takaran berarti kefatalan. Di sisi positif, penggunaan kecubung dan obat-obat sintetis yang didapat dari zat kandungannya itu sudah digunakan dalam dunia kedokteran modern untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk untuk peristaltik usus, untuk dilatasi pembuluh, termasuk pembuluh pada mata. Oleh karena itulah maka saya menyarankan agar kecubung maupun obat-obat yang dihasilkan daripadanya itu tidak digunakan tanpa petunjuk tenaga profesi kesehatan. Apalagi kalau dicampur dengan obat-obat antidepresan. Demikian, semoga informasi ini membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang kecubung sehingga kita juga akan tahu bagaimana cara menggunakannya secara benar. Stay healthy, salam sehat.